Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada video presentasi kali ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah analisis kelembagaan Islam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri, Alaika Hidayatullah, Alika Putri, dan Zumrotus Solihah, yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas kelompok ini. Baik, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama. Yang pertama yaitu akan membahas tentang skala prioritas. Skala prioritas merupakan daftar kebutuhan yang sudah dirancang berdasarkan tingkat kepentingannya, yang dimulai dari yang paling dibutuhkan atau yang paling mendesak atau yang paling penting. Kebutuhan yang paling mendesak haruslah didahulukan terlebih dahulu. Kemudian tujuan dari skala prioritas. Yang pertama, memberikan peringkat terhadap beberapa item kebutuhan dari urutan tertinggi ke urutan yang terendah. Kemudian yang kedua, memfasilitasi pengambilan keputusan. Jadi tujuan skala prioritas ini kita bisa membuat tabel atau catatan untuk memberikan tingkatan-tingkatan mana kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian pengertian dari kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adapun pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Abraham Maslow, kebutuhan yaitu sudah tersusun rapi antara satu dengan yang lainnya, antara yang sangat paling penting dan yang tidak terlalu penting. Kemudian, menurut M. Sutherland, dapat disebutkan bahwa kebutuhan itu harus memiliki nilai kepuasan pada dirinya. Jika tidak, maka ia tidak akan merasa tidak nyaman dengan kebutuhan yang sudah terpenuhi itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Alika. Pengertian kebutuhan menurut teori Abraham Maslow menjelaskan suatu hierarki kebutuhan yang menunjukkan adanya 5 tingkatan dari kebutuhan dasar dan keinginan dalam diri manusia. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis atau kebutuhan fisik. Kebutuhan ini adalah prioritas tertinggi karena saat kebutuhan ini belum terpuaskan, maka kebutuhan tingkat yang lebih tinggi lainnya tidak akan muncul untuk memotivasi tingkah laku. Dan yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Pada dasarnya merupakan upaya pertahanan hidup dalam jangka panjang. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan jaminan, stabilitas, proteksi, ketertiban, bebas dari ketakutan dan kecemasan, dan struktur hukum. Yang ketiga ada kebutuhan rasa memiliki dan cinta, dapat terpenuhi dengan cara menggabungkan diri dengan suatu kelompok atau perkumpulan, menerima nilai-nilai dan sifat-sifat, atau memakai pakaian seragam dengan maksud agar merasakan perasaan memiliki. Dan yang keempat ada kebutuhan rasa penghargaan. Menurut Maslow, terdapat 2 penghargaan, dan yang pertama ada menghargai diri sendiri, self-respect, adalah kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. Dan kedua ada mendapat penghargaan diri dari orang lain, respect for other, berupa kebutuhan prestis, penghargaan dari orang lain, status ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan, diterima, dan apresiasi. Dan yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri atau kebutuhan untuk dihargai, yang di dalamnya terdapat kebutuhan ekspresi estetik. Kebutuhan aktualisasi diri dapat diartikan sebagai suatu kebutuhan seseorang dalam mewujudkan secara maksimal seluruh bakat dan kemampuan potensinya. Organisasi
Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya. Organisasi modern adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dan merupakan sistem yang berubah seiring dengan perubahan lingkungannya, baik secara internal ataupun eksternal. Organisasi modern bukan lagi organisasi yang eksklusif, tetapi organisasi modern ini bersifat terbuka atau fleksibel. Dapat kita lihat saat ini banyak organisasi-organisasi modern yang keberadaannya sukses mendapat penerimaan dari masyarakat dan memberi imbal positif terhadap lingkungan. 6 ciri-ciri organisasi modern. Yang pertama, cenderung spesialisasi. Yang kedua, adanya asas-asas organisasi. Yang ketiga, pengelolaan data semakin cepat. Yang keempat, unsur-unsur organisasi yang lebih lengkap. Yang kelima, penggunaan staf yang lebih intensif. Dan yang terakhir, ada organisasi yang bertambah besar. Nah, sekarang kita sudah memasuki bagian materi yang terakhir. Sebagaimana ilmu lainnya, pemikiran tentang kebutuhan organisasi juga telah melampaui perkembangan dari zaman ke zaman, serta menyesuaikan dengan peradaban manusianya. Prioritas dari suatu tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai dalam suatu organisasi di masa yang akan datang menentukan urutan tujuan dan pekerjaan organisasi tersebut. Karena ada banyak tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi, haruslah kita mengimplementasikannya penerapan tersebut secara baik sesuai tujuan pada organisasi tersebut. Nah, langsung saja, bagaimana sih implementasi atau penerapan terbaiknya dalam kehidupan berorganisasi pada zaman yang disebut modern ini? Mari kita simak jabaran tersebut. Penerapan prioritas kebutuhan pekerjaan organisasi antara lain yaitu yang pertama, membuat daftar kebutuhan pada tempat yang mudah dilihat. Misalnya kita ingin membuat suatu detail kebutuhan kita sendiri, yang dibuat daftarnya itu haruslah diletakkan pada tempat dan posisi yang mudah untuk dilihat. Mengapa hal ini bertujuan agar dapat selalu mudah kita lihat untuk mengetahui kebutuhan mana yang harus dilakukan sekarang atau yang diprioritaskan. Cara yang biasanya dilakukan ini adalah dengan meletakkan rincian yang sudah kita tulis tadi, yang kebutuhan itu pada notes di smartphone atau layar komputer, sehingga dapat dengan mudah kita lihat. Selanjutnya, dengan menempelkan sticky note pada meja kerja. Itu juga dapat membantu untuk mengingat apa sih yang harus kita prioritaskan untuk dipenuhi terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu mempertimbangkan kebutuhan yang dipenuhi dari kepentingan dan waktunya. Nah, jadi setiap kebutuhan itu kan tentunya memiliki bobot, tingkat, kesulitan, resiko, serta kendala dan tenggang waktu yang berbeda-beda. Jadi, ketika kita ingin menentukan kebutuhan mana yang harus diprioritaskan, maka haruslah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dari segi urgensi dan kepentingan. Misal nih, jika satu kebutuhan itu tidak harus dikerjakan dan tidak berdampak fatal jika tidak dikerjakan, maka pekerjaan tersebut bolehlah dikerjakan nanti, atau dalam artian mencari yang lebih prioritas. Selanjutnya, yang ketiga yaitu melakukan pekerjaan secara realistis. Jadi, di dalam pekerjaan yang sudah didaftar dan dirincikan tadi, kemudian harus direalisasikan sesuai dengan prioritas yang sudah kita rencanakan. Namun, perlu diketahui dalam memenuhi pekerjaan yang dijadikan prioritas segala hal,
yang sudah kita rancang kadang tidak berjalan dengan mulus. Maka dibutuhkan batasan diri dan juga dapat menerima bahwa kemungkinan yang terjadi itu ada kendala yang muncul dalam pekerjaan tersebut. Untuk itu perlu ditanamkan sikap realistis dalam melakukan sesuatu, terutama bekerja. Kemudian jika nantinya harus ada yang diubah, maka kedepannya akan dengan lapang kita mengubahnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu melakukan pekerjaan seefektif dan seefisien mungkin. Jadi maksudnya di sini untuk mendukung dari skala prioritas yang sudah kita buat tadi kebutuhannya dalam pekerjaan supaya bisa berjalan dengan mulus dan lancar. Maka diperlukan etos kerja yang efektif dan efisien serta cepat. Hal ini harus dilakukan karena masih banyak lagi pekerjaan lain yang sedang menanti. Artinya apa? Yang terakhir yaitu pekerjaan yang diprioritaskan ini jangan justru menjadi kita tunda-tunda mengerjakan sesuatu tersebut, karena sesuatu itu sudah menjadi tanggung jawab kita sendiri, sehingga tanggung jawab yang lainnya tidak terbengkalai. Baik, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Kami undur diri, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan ucapan, karena sejatinya manusia bisa tahu banyak hal, tetapi yakinlah manusia tidak bisa tahu semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.